Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita berkumpul pagi hari ini dalam program Selamat Pagi Sahabat. Kita semua bersyukur kita bisa bangun pagi hari ini, kita bisa kembali di program ini bersama-sama. Maka dari itu kita mau satukan hati, kita mau berdoa sebelum kita memulai program pada hari ini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena kasih setiamu kami bisa kembali menyambut hari yang baru, hari yang indah bersamamu Bapa. Dan Engkau juga izinkan kami untuk bisa kembali bersekutu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang
Buka hati setiap kami Tuhan untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami untuk kami bisa peka mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kehendak-Mu saja yang bekerja pagi hari ini Tuhan, bagi setiap kami dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau naikkan satu pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan sebab Tuhan sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur kami ya Tuhan hanya kepadamu. Terima kasih untuk hari Sabtu minggu yang keempat Tuhan. Minggu terakhir dari bulan Juli. Kami tahu ini saatnya kami bersekutu kembali Tuhan, menyiapkan hati, menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk besok pagi kami beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk satu minggu yang luar biasa. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, penjagaan-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk terus percaya, ajari kami untuk terus mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan kami sungguh-sungguh Kau ajari Tuhan dengan hikmat-Mu yang baru, dengan urapan-Mu yang baru Tuhan, kuasa-Mu yang luar biasa, menyertai kami semua. Bahkan Tuhan kami terus mendoakan Tuhan buat semua keluarga besar. Selamat pagi sahabat yang tubuhnya masih lemah Tuhan, masih letih Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan Bapa. Yang masih proses penyembuhan, yang sakit Tuhan, biarlah mujizat kesembuhan hadir pagi ini Tuhan. Kau menyembuhkan semua sakit kami. Kau sembuhkan segala sakit kami. Seberat apapun sakit kami, selama Kau masih izinkan kami ada di dunia ini Tuhan, Kau sanggup menyembuhkan dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Selama Kau masih mengizinkan kami hidup,
Kau memberikan kesembuhan sampai hari ini. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Kalau pagi hari ini kami terus belajar untuk berbahagia saat kami sanggup untuk berbelas kasih Tuhan. Berbahagia untuk kami terus sanggup untuk bermurah hati itu karena Engkau Bapa. Roh Kudus, berikanlah hamba-Mu Tuhan kemampuan untuk sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Berikanlah kami roh ayu hikmat dan pengertian untuk kami bisa belajar Tuhan akan hikmat-Mu pagi hari ini. Biarlah hari ini adalah hari yang baru buat kami, pengharapan yang baru, dan kami terus sadar bahwa kami masih punya Tuhan, dan semua orang yang masih berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau percaya, diberkati, disembuhkan, katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa di minggu terakhir dari bulan Juli 2025. Dan besok kita akan beribadah sama-sama. Ibadah pagi saya akan melayani Bapak Ibu semuanya di ibadah pagi jam 9. Dan ibadah sore akan dilayani oleh Ibu Tari. Nah, hari ini izinkan saya untuk sharing dan saya mohon bantuan doa karena di hari Sabtu ini nanti saya ada parents meeting dengan KBTK Jaya Negeri. Kami memberikan sebuah visi yang baru, semuanya anak-anak yang dipercayakan oleh para orang tua dan semuanya kepada KBTK Jaya Negeri. Biarlah selama setahun ini dalam lindungan Tuhan, dan biarlah dari awal sampai akhirnya nanti anak-anak ini punya moral dan karakter Kristus. Nah, pagi ini izinkan saya sharing dengan tema berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Saudara, mari kita baca di Matius pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, berbahagialah orang yang berbelas kasihan di terjemahan baru edisi 2, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Nah, saudara, waktu saya lihat di terjemahan baru edisi 1 dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Perbedaan kata berbelas kasihan pada terjemahan baru yang edisi 2 dengan kata bermurah hati pada terjemahan baru edisi pertama dalam Matius 5 ayat 7 sebenarnya menunjuk pada konsep yang sama, yaitu kemurahan hati atau belas kasihan. Konsepnya sama, saudara. Nah, kedua istilah ini digunakan untuk menggambarkan setiap dari Anda dan saya sikap, attitude, sikap seseorang yang penuh belas kasih, penuh welas asih, yang ingin membantu meringankan penderitaan orang lain, saudara. Nah, itulah kenapa di TB2 terjemahan baru edisi 2 berbunyi berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Itulah tema pada Selamat Pagi Sahabat pagi ini, dan saya percaya dimanapun Anda berada, walaupun kita tidak ada di lokasi yang sama, kita tetap bisa saling sharing, kita bisa saling menguatkan. Itulah namanya, saya beri nama sel grup udara, komsel udara. Nah, di mana kita ini betul-betul belajar bahwa kita ini nggak bisa hanya 1 minggu 1 kali memuji dan menyembah Tuhan. Kita butuh setiap hari, bahkan untuk menutup akhir pekan, untuk besok kita beribadah, kita harus paham bahwa kita harus bersyukur dan juga mengucap syukur dan berterima kasih. Nah, minggu lalu saya sharing apa bedanya berterima kasih dengan mengucap syukur. Bedanya kalau semua doa kita sudah dijawab, maka kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, tapi kalau kita ini punya doa yang belum dijawab, maka kita melakukan namanya mengucap syukur, seperti dalam kitab Yunus yang kita bahas, saudara, minggu lalu. Kita mengucap syukur atas doa yang belum terjawab. Nah, itulah kenapa
kita harus mesti belajar bahwa berbelas kasihan dalam konteks ini menggunakan kata artinya memiliki rasa iba, punya keinginan untuk menolong orang yang sedang mengalami kesulitan, menolong orang yang sedang mengalami penderitaan. Nah, Tuhan Yesus bersabda bahwa Anda akan menerima apa yang Anda berikan, saudara. Nah, ini yang kita harus pahami. Ini yang disebut dengan the law of direct return. Itu yang disebut dengan hukum pengembalian yang secara langsung. Nah, banyak orang itu hanya egois, mikirkan dirinya sendiri, nggak mau peduli dengan orang lain, bahkan dia tidak pernah mau tahu dengan kesulitan orang lain, tapi dia menuntut orang lain mengerti dia, saudara. Nah, orang-orang yang tipe kayak gini itu akan menjadi batu sandungan buat banyak orang, saudara. Menjadi batu sandungan buat orang lain. Orang yang terus isinya mengertilah saya, dia tidak akan pernah berbahagia karena dia nggak punya belas kasihan, saudara. Itulah kenapa di ayat ini dengan tegas dikatakan di Matius 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Itulah kenapa kalau kita tuh ngalami dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang memang tipe-tipenya itu selalu minta dikasihani. Ya memang ada, tapi saran saya, Anda harus selalu berpikir positif saja. Nggak usah dirumpikan, nggak usah dibenci, nggak usah dicaci maki, nggak perlu marah, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah bersabda, Anda akan menerima apa yang Anda berikan. Maka kalau orang itu jadi orang yang selalu nggak pernah memberi apa-apa, tapi minta dikasihani, ya dia akan menerima apa yang dia tabur, saudara. Ini yang disebut the law of direct return. Maka selalu berusahalah berpikir positif. Hidup ini akan indah kalau Anda itu bersama dengan saya belajar untuk selalu berpikir positif, saudara. Karena kita itu adalah akan menjadi apa yang kita pikirkan. Semua yang kita lakukan itu bermula dari pikiran kita. Kita masih ingat bahwa perjalanan Yunus dari satu tempat ke tempat lain itu hanya sekedar perjalanan. Kita mau lari dari manapun jauhnya pada lari dari Tuhan sampai keluar negeri ke ujung dunia itu hanya perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, saudara. Nah, perjalanan terjauh manusia itu sebenarnya itu hanya bermula dari dalam pikiran kita. Ketika kita berpikir negatif pada orang lain, tanpa sadar kita telah menghakimi orang itu. Betul kan? Kalau Anda tuh sempat jengkel, orang ini ya tampangnya dibuat melas, orang ini ya suka bohong, orang ini suka gini. Nanti ketemu orang yang tidak cocok dengan Anda kritik lagi. Kalau kita terus melatih diri kita dengan suka mengkritik orang lain, lihat baik-baik, dengarkan baik-baik. Anda akan menerima kritikan keras dari orang lain. Makanya saya paling takut sekali kalau mulut saya itu mengkritik orang lain. Istri saya waktu pulang dari ibadah sore kemarin, kita berfellowship dengan kakak ipar saya, dengan juga ada dari sahabat kami yang ikut makan malam, dinner sama-sama. Jadi saya ngomong, kamu sudah pernah cerita soal ini kepada sahabat kami? Belum pernah. Saya tipe orang yang belajar untuk tidak bicara banyak, apalagi menceritakan tentang kondisi saya pada orang lain, menceritakan kondisi orang lain kepada orang lain. Saya bisa dibilang malas, saudara. Kenapa? Karena kalau saya belajar dari yang namanya sabda Yesus, apa yang kita berikan, maka Anda akan menerima apa yang Anda berikan, saudara.
itu akan direct return ke kita. Anda harus belajar jangan suka mengkritik orang lain, karena Anda akan menerima kritikan keras dari orang lain. Kalau Anda berlaku ramah sama orang lain, Anda akan menerima perlakuan ramah juga dari orang lain. Itu the law of direct return. Anda berlaku murah hati sama orang lain, maka Anda akan beroleh kemurahan. Yang setuju katakan yes, ya kan? Simple. Itulah kenapa lebih baik saya memilih yang mudah-mudah saja. Nggak perlu mikir negatif, karena mikir negatif ke orang tanpa sadar kita menghakimi. Padahal siapa kita? Kita nggak punya hak untuk menghakimi. Saudara. Lebih mudah mana? Berusaha menyingkirkan semua kerikil tajam setiap kita jalan. Kerikil digigir-gigir, sapu, digigir semua. Atau Anda lebih baik pakai sepatu atau sandal yang agak tebal sehingga kaki kita, telapak kaki kita tidak terluka oleh kerikil. Ya kalau saya simpel-simpel aja, jalanan berbatu berkerikil, kerikilnya tajam, saya pakai sepatu, saya pakai sandal. Ngapain saya nginjek kerikil terus marah? Dasar kerikil gila gitu kan. Malah sakit kakiku ini. Daripada kita boros suara, boros kejengkelan, boros emosi, ya kenapa nggak pakai sandal aja? Pakai sepatu kan beres, saudara. Kan lebih mudah gitu ya. Hidup itu akan berbahagia kalau kita tuh berusaha untuk ngambil solusi, menemukan solusi daripada menggerutu. Karena ini step yang paling gampang sebelum Anda masuk ke berbelas kasihan. Step yang paling mudah untuk kita belajar bermurah hati. Lebih mungkin mana? Berusaha mensteril semua tempat supaya tidak ada kuman. Masih ingat waktu zaman COVID? Semua tuh jadi latah loh, saudara. Saya dulu punya senjata namanya semprotan. Semprotan apa namanya? Lupa saya. Hand sanitizer. Pertama bawa cuma segini kan. Tapi karena makan di luar, akhirnya kan nggak mungkin nyemprot-nyemprot sendiri. Cepat habis. Saya bawa yang segini sudah gede. Pasukan. Kalau makan di mana-mana, mau duduk. Lebih mungkin mana? Berusaha mensteril semua tempat agar tidak ada kuman, atau kita memperkuat daya tahan tubuh kita sendiri agar kuat melawan kuman. Ayo, lebih mudah mana? Loh, zaman sekarang aman, Pak. Loh, Anda ngomong aman. Belum ada 2 minggu, saudara. Seorang manajer di Jakarta itu barusan meeting, saudara, 4 orang barusan meeting. Berawal dari apa? Flu, cuman flu. Karena mau ada acara besar, akhirnya dipaksakan terus. Lama-lama drop. Dari cuman flu, lama-lama batuk. Cuman gitu, saudara. Nggak lama, cuman 2 minggu. Meninggal dunia, saudara. Penyebabnya virus. Dan ternyata setelah meninggal dicek, ternyata orang yang ini masih usia 36 tahun, saudara. Badannya kekar, dada bidang. Loh, dada bidang berarti kan fitness kan, angkat besi. Loh, keren orangnya. Saya dicuci fotonya kok. Keren. Hanya 2 minggu drop. Ternyata dulu ada komorbid, pernah TBC, walaupun sudah sembuh, tapi paru-parunya ada bekas-bekas TBC. Virus itu kelihatannya cuma flu, tapi ternyata virus itu kalau ada nempel di orang yang dulunya pernah TBC dan tidak ditangani dokter, dianggap remeh, meninggal, saudara. Meninggal orangnya. Makanya kalau Anda berusaha wanti-wanti, apa masih perlu tak semproti hand sanitizer, Pak? Iya, kalau Anda memang mau jaga-jaga ya baik. Tapi kan sekarang Anda naik apapun, di negara manapun, mau naik tram, mau naik bis, naik apa, kita di kota-kota juga nggak pakai masker semua. Anda sendiri yang jaga. Kalau nggak enak badan, pakai masker. Daya tahan tubuh dinaikkan, olahraga teratur, minum vitamin. Kalau sakit jangan olahraga. Kalau lebih dari 3 hari ke dokter, saudara.
Nah, itu yang namanya lebih mudah kita tuh menjaga tubuh kita supaya kita ini kuat lawan penyakit, ya toh. Lebih mudah mana? Berusaha mencegah setiap mulut supaya nggak bicara sembarangan, atau menjaga hati kita sendiri supaya nggak ada hal-hal yang membuat satu pun membuat kita tersinggung. Ya lebih mudah jaga hati lah. Orang mau ngomong terserah. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan clear. Saya nggak punya hati kayak gitu. Lu mau ngerumpuin sampai ribuan orang, saya mah nggak peduli, saudara. Yang penting Anda berlakulah murah hati, berbelas kasihanlah, maka Anda akan beroleh belas kasihan, Anda akan beroleh kemurahan, saudara. Nah, itulah kenapa kita mesti belajar. Apakah cara yang paling tepat untuk memperlakukan orang? Loh, cara yang paling tepat adalah berbelas kasihanlah, bermurah hatilah, saudara. Apakah arti berbelas kasihan? Arti berbelas kasihan adalah kasih dalam tindakan. Simpel kan? Berlaku berbelas kasih ini lebih dari sekedar sikap. Karena kalau lagi kena membranding diri sendiri, cuma sekedar branding, lagi di shoot kamera, Anda bisa seakan-akan sudah ya, siap ya, shoot ya, 1, 2, 3, langsung ngambil style, ngambil sikap berbelas kasih. Wah, ya tidak seperti itu, saudara. Belas kasihan itu lebih dari sekedar sikap. Berbelas kasihan itu lebih dari sekedar merasa kasihan, saudara. Berbelas kasihan itu bertindak dengan belas kasih, bertindak dengan murah hati, saudara. Alkitab itu mengatakan bahwa di Mazmur 145 ayat 8, Alkitab mengatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Hebat kan? Berapa banyak dari kita tuh menjengkelkan orang tua kita waktu kita masih kecil. Semakin besar, kalau Anda berpikir kita tidak menjengkelkan, sebenarnya ya enggak juga. Semakin tambah tua, kadang-kadang itu masih menjengkelkan, saudara. Karena kan kadang-kadang kalau orang itu masuk post power syndrome, itu kan tingkah lakunya kadang-kadang menjengkelkan. Jadi kalau kita berkata, nek Tuhan tuh ngamuan, waduh bahaya, saudara. Untung Alkitab mengatakan di Mazmur 145 ayat 8, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin, saudara. Kalau Anda ingin jadi seperti Kristus, Anda harus belajar berbelas kasihan, belajar bermurah hati, saudara. Kalau Anda ingin jadi seperti Kristus, Anda belajar untuk pengasih, jadi orang yang pengasih, penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya. Nah, pagi ini kita belajar supaya kita nggak bingung, piye yo berbelas kasihan tuh gimana? Dalam terjemahan baru edisi 1, bermurah hati itu janjane gimana sih? Ada 3 tanda untuk tahu bahwa kita berlaku murah hati. Oh, tanda-tandanya ada, saudara. Yang pertama, jika kita bermurah hati, kita akan berlaku sabar terhadap mereka yang berkelakuan menjengkelkan, saudara. Saya ulangi. Jadi harus sabar, Pak. Loh, iya, ini tanda-tanda. Yang paling gampang supaya Anda latihan. Loh, saya ini latihan loh, saudara. Apa ada wajah saya ini tipe tampang sabar? Loh, latihan, saudara.
Yang pertama dikatakan jika kita berbelas kasihan, kita akan berlaku sabar terhadap mereka yang berkelakuan menjengkelkan. 1 Tesalonika 5 ayat 14 ngomong apa? Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Dan berikutnya, pahami baik-baik, saya cetak tebal di sana. Sabarlah terhadap semua orang. Bukan sabar sama satu orang, semua orang, saudara. Itulah kenapa saya kadang-kadang tuh kalau jengkel banget gitu ya, terus tidak kuat nahan jengkel. Karena ada aja tuh saudara orang-orang itu yang tidak tahu aturan, ya kan? Di jalan sudah tahu jalannya sempit, parkir sembarangan. Saya tuh kadang-kadang waktu jengkel dulu sering ngomong gini, untung aku wis bertobat. Wah, itu kata-kata pembukanya. Istri saya langsung tahu, iya kamu jengkel pasti ya. Iya, aku jengkel banget. Untung aku wis bertobat. Lama-lama saya latihan lagi. Lain kali nggak usah ngomong gitulah. Bebek diem aja. Kalau memang tahu orangnya ya datang baik-baik. Pak, maaf ya Pak, parkirnya tolong diminggirkan sedikit. Oh iya. Mereka tuh bukan sengaja. Memang kadang-kadang nggak tahu saudara. Ya namanya manusia kan punya ego dewi-dewi ya kan. Jalanan umum dianggap jalannya sendiri. Ya kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu. Padahal kalau dikasih tahu, orangnya memang baru tahu. Oh ya maaf Pak, saya baru tahu gitu kan. Makanya saya berusaha sabar terhadap semua orang. Bagaimana Anda dan saya bisa bersabar terhadap orang yang menjengkelkan? Oh itu kan kita harus tahu. Memang jengkelin Pak, loh ya. Gak usah orang lain saudara. Ayo coba jujur. Siapa dari Anda yang pernah punya istri kok bukan pernah, punya istri yang pernah jengkelin? Ayo, pernah nggak? Angkat tangan coba. Bu, pernah nggak suami Anda jengkelin? Angkat tangan, pernah nggak? Yo pasti pernah lah. Anak-anak kita pernah jengkelin nggak? Yo pasti pernah. Ya? Bagi yang masih muda, kakak-kakak semuanya, sahabat GPI Lampir Tengah Raya, pernah nggak orang tua kita jengkelin? Yo pernah. Nggak tahu apa-apa marah-marah kan? Marahnya nggak ada judulnya lagi marah dewi. Janjane papa ki marah kenapa toh? Aku bete yo. Saya ditegur anak saya. Papa tuh janjane kok marah tuh kenapa toh? Sama aku kalau ngomong kok nadanya kok ngegas, ngeng kok tek-tekan. Oh sorry sayang, bukan sama kamu sayang. Papa marahnya sama yang tadi gini. Ya jangan marah sama aku toh. Pernah nggak saudara kita jadi orang jengkelkan? Lu pernah? Kalau kita pernah jadi orang jengkelkan, maka kita harus belajar. Belajar apa Pak? Belajar bagaimana kita bisa sabar terhadap orang yang menjengkelkan. Itu yang harus belajar saudara. Gimana Pak caranya? Amsal 14 ayat 29 ngomong apa? Amsal 14 ayat 29 ngomong apa? Orang yang sabar, apa saudara? Besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, apa saudara? Membesarkan kebodohan. Loh, bodoh kok dibesar-besarkan? Bodoh kok dipelihara? Loh, kok dipelihara Pak? Lah kan dibesarkan. Berarti kan bodohnya dikasih makan, diingoni, dipelihara sehingga bodohnya tambah besar. Lah ngapain? Makanya kalau mau marah sama orang yang menjengkelkan, ingat baik-baik Amsal 14 ayat 29. Apa saudara? Baca lagi keras. Orang yang sabar, apa saudara? Besar pengertiannya. Oh enak kan? Jadi kalau mau marah Pak, ya gampang. Oh berarti wonge ora banyak pengertiannya. Ora pangerten, orang Jawa bilang ora pangerten. Maka kalau kita sabar, kita lebih besar pengertiannya, lebih besar pengertiannya. Kalau kita meledak-ledak marah, itu malah kita memelihara ngasih makan kebodohan. Lah buat apa bodoh kok dipelihara? Anda dan saya mesti berpikir dengan pikiran kasih. Ketik di live chat. Kita
harus berpikir dengan pikiran kasih. Yang Yesus katakan, yes. Saudara, kita harus belajar mengerti apa yang melatar belakangi kelakuan orang-orang yang menjengkelkan itu. Anda harus tahu. Nggak mungkin orang jengkeli nggak ada latar belakangnya. Oh, pasti ada. Saya ngajari anak saya, ngajari istri saya. Nek saya itu error. Sebelum kamu marah, kamu ngomong gini aja, Pah, sayang, nadanya kok ngegas kayak trek-trekan tuh, nadanya kok ngangkat itu, kamu ada apa? Ketawa aja. Saya sekarang kalau ada orang marah atau saudara, timbang saya mengeluarkan jurus karate kalau buat apa? Kita nih pendeta, pelayan Tuhan, diajari kasih. Saya cuma ngomong, belajar gini. Sayang, Pak, Bu, ya kan? Kamu ini marah-marah, jengkelin, sebenarnya latar belakangnya itu apa? Nah itu saudara. Karena dibalik setiap perilaku aneh, mesti terdapat perasaan hati yang terluka. Terdapat perasaan hati yang kesepian. Terdapat perasaan hati yang depresi. Terdapat perasaan cemas di dalamnya. Di mana Tuhan itu memanggil dan menugaskan Anda dan saya untuk melayani dan memulihkan mereka, saudara. Makanya daripada Anda menerima kejengkelan mereka masuk ke hati, nah buat apa? Anda ajak duduk, kalau dia lagi marah besar, Anda diam. Ambilkan dia kopi atau teh atau susu, ya kan? Dipeluk, kamu kenapa? Diajak ngomong, cerita sama saya. Nanti orangnya akan langsung gak marah. Ingat baik-baik. Orang jengkelin itu pasti setiap perilaku yang menjengkelkan itu, yang aneh itu, pasti terdapat perasaan hati yang terluka, perasaan hati yang kesepian, perasaan hati yang dia tuh depresi, atau dia sedang cemas, saudara. Roma 15 ayat 7 bilang apa? Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Untuk apa, saudara? Untuk kemuliaan Allah. Anda nerima itu bukan berarti Anda memang hebat, ya kan? Wah, saya ini cocok jadi romo, jadi suster, jadi pendeta, tak terima kabeh orang-orang aneh. Bukan. Kita nerima itu dikatakan di Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Kita sudah diterima duluan. Bahasa Surabaya buadek kaya apa itu ya diterima, saudara. Untuk kemuliaan Allah, saudara. Anda dan saya berlaku berbelas kasihan dengan menerima orang lain apa adanya. Anda akan menjadi, Anda tidak cepat mengkritik. Anda nggak cepat menghakimi. Belajar diam dan jangan menghakimi. Anda akan ngerti bahwa orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Orang yang terluka cenderung melukai Anda dan saya. Kalau Anda berbelas kasihan menerima orang apa adanya, Anda dan saya akan mengerti bahwa Tuhan memanggil kita untuk menerima satu akan yang lain, melayani dan memulihkan mereka, saudara. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh belas kasihan.
karena mereka akan beroleh kemurahan. Anda dan saya akan berbahagia apabila Anda berlaku berbelas kasihan, berlaku bermurah hati. Kita berlaku bermurah hati kalau kita berlaku sabar terhadap orang yang berkelakuan menjengkelkan sama kita. Saudara. Amin, saudara. Berapa kali saya dulu latihannya enggak sekali, 2 kali, enggak sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun, saudara. Bagi tipe-tipe kepribadian yang tertentu, itu orang yang gampang meledak-ledak, tipe kepribadian koleris kuat gitu ya, sumbunya tuh pendek, kayak mercon tuh sumbunya pendek-pendek. Jadi begitu ada sulutan sedikit aja langsung meledak, seduen. Ada yang sumbunya panjang, saudara. Orang punya kepribadian tertentu, pragmatis itu sumbunya panjang, kelihatannya diem. Senyum-senyum, dia nggak mau untuk konfrontasi sering-sering. Tapi ingat, orang kelihatannya diam-diam gitu kalau sudah nggak sabar, bahaya, saudara. Anda lihat di televisi, saya belajar kepribadian orang puluhan tahun, orang kelihatannya kalem gitu ya, tiba-tiba bisa memutilasi orang lain. Itu karena tipe kepribadian itu sudah terlalu banyak tersakiti. Orangnya diam nggak balas, tapi tiba-tiba Anda bisa dibunuh loh, saudara. Makanya kita harus mengertiin diri Anda, batas-batasnya apa. Anda jangan hidup sendirian, saudara. Komsel bersama yang saya berusaha untuk melayani. Ini bukan channelnya saya, saudara, bukan channelnya GPI Lamber Tengah Raya. Ini channel saudara semuanya, keluarga besar Selamat Pagi Sahabat. Saya melayani karena dipanggil, karena terpanggil untuk melayani. Sehingga kalau kita terpanggil melayani, kita harus mengerti bahwa selama 1 minggu pasti ada hal-hal yang kita belajar. Nah, setiap detik itu adalah pembelajaran. Setiap kali kita belajar, hari Minggu Sabtu kita evaluasi, kita menikmati yang namanya komsel bersama, karena kita paham kita nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh sharing, menguatkan satu dengan yang lain, deklarasi satu dengan yang lain, bahkan bersaksi, bahkan minta didoakan. Itulah fungsinya komsel udara. Kalau Anda ada di kota-kota besar yang dimana macet dan Anda nggak bisa berkomunitas sel, Anda bisa melewati yang namanya Zoom ataupun salah satunya adalah Anda bisa klik di YouTube GPI Lamber Tengah Raya di acara Selamat Pagi Sahabat. Kita komsel bersama, saudara. Itulah kenapa berbahagialah, Yesus bersabda, berbahagialah orang yang berbelas kasihan, orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh belas kasihan, mereka akan beroleh murah hati. Yang kedua, jika kita murah hati, apa saudara bahasa Inggris? Kita akan mudah mengampuni orang yang bersalah, saudara. Yang juga katakan amin, saya mau mengampuni. Amin, saudara. Jangan mendem jeru, saudara. Jangan mendam ke dalam. Nanti Anda sakit malahan. Ketika orang bersalah, dan pasti orang itu bersalah namanya hidup sehari-hari, mana ada tuh saudara yang tidak bersalah. Suami istri aja berapa banyak baru menikah, ya kan? Baru sebulan menikah, beger. Kok sebulan menikah? Kami loh berdua menyamakan channel padahal sudah kenal lama. Sudah saya kenal istri saya itu sejak tahun 95, menikah baru tahun 2001. Tahun 95 kenal, menikah 2001. Cukup lama kenalannya, tapi ya gegeran. Ya namanya juga pasti kan kita pernah saling mengecewakan, ya kan? Ketika orang bersalah dan mengecewakan kita, pertanyaannya apakah kita memakai kesalahan orang itu untuk membenarkan perilaku kita yang buruk? Wah, maksudnya Pak gini, misalnya nih ya, ada seorang suami istri, istrinya melakukan kesalahan dalam hal mengatur uang kah, dalam hal kelakuan kah? Anda nggak pernah, kita dalam rumah tangga kan terlalu kompleks. Masalahnya tuh kalau mau dicari-cari masalah tuh pasti banyak. Ya. Begitu istrimu salah, Anda pegang kartunya, Anda ungkit-ungkit. Supaya apa? Supaya Anda punya alasan kalau Anda punya salah,
Dia akan merasa bersalah karena dia dulu yang mulai salah. Loh, itu kan tujuannya Anda berperilaku buruk, berperilaku salah, tapi nyari pembenaran dengan ngungkit-ngungkit masalahnya orang itu. Lah itu tidak bisa, saudara. Nggak bisa. Tidak lama lagi kalau Anda pakai cara itu terus, Anda pasti akan geger besar, saudara. Tunggu bom waktu, saudara. Kan sering tuh kalau bertengkar karena orang sering ngomong ini. Yang memulai dulu siapa? Sekian tahun yang lalu kan kamu menggitukan saya. Loh, belum apa-apa kok diungkit-ungkit. Masalahnya sudah selesai puluhan tahun, masalahnya sudah selesai tahunan kok diungkit-ungkit untuk nutupin kesalahan yang sekarang yang Anda buat yang nggak bisa, toh saudara. Lalu pertanyaannya ketika orang bersalah dan mengecewakan kita, apakah kita memakai kesalahan orang itu untuk memeras dia demi keuntungan kita? Loh, sekarang ini kan ada lihat di media tuh, ada orang yang mensyuting hubungan gelap dengan biksu dan masuk sosial media di negara lain kan, untuk memeras biksunya, karena kalau enggak diancam rekamannya akan disebarkan. Orangnya dapat banyak untuk memeras. Dan sekarang pertanyaan saya simpel. Kalau Anda tidak mau mengampuni, Anda nggak mau mengklirkan masalah itu, justru Anda menumpangi keburukan orang lain, apa Anda bahagia? Enggak kan? Nah kalau enggak bahagia, lo ngapain? Ini bukan tindakan murah hati. Kelihatannya mengampuni di mulut, tapi diungkit-ungkit. Tapi justru malah Anda gunakan kesalahan orang lain untuk memeras dia. Itu bukan tindakan murah hati. Anda nggak akan mendapatkan belas kasihan. Anda nggak akan dapatkan kemurahan hati dari Tuhan maupun dari sesama. Kolose 3 ayat 13 ngomong apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Amin, saudara. Pengampunan ini sangat menarik sekali. Ketika kita bersalah, kita senang terima pengampunan, ya kan? Kalau Anda punya salah dengan anak Anda, Papa dimaafin ya sayang, maafin Papa ya. Anda pengen Anda terima pengampunan dari anak Anda, dari istri Anda. Anda senang terima pengampunan dari suami Anda, dari pacar Anda, dari sahabat Anda, dari atasan Anda, menerima pengampunan dari bawahan Anda. Anda merasa senang, memang begitulah yang sebenarnya, pengennya terima pengampunan. Kita berpikir memang sudah seharusnya kita kalau salah ya diampuni. Tapi kalau Anda sudah diampuni, jika Anda diampuni, maka Anda nggak terima hukuman. Karena kan sudah diampuni, sudah. Nah, tapi ketika kita harus memberikan pengampunan, dia yang salah balik, orang lain yang salah, anggota keluarga kita salah, bos kita salah, karyawan kita salah, tim kita salah, Anda merasa hal itu tidak adil, ya? Kita tidak bersedia mengampuni karena kita mau menuntut keadilan. Nah, ini loh saudara, lebih mudah kenapa orang tuh paling gampang mengkritik daripada bersimpati, ya kan? Jauh lebih mudah untuk menunjuk-nunjuk dengan jari kita. Alah koyok dhewe yo, percaya, gak percaya aku. Lebih gampang untuk nuding-nuding daripada kita mengulurkan tangan, membantu. Paling gampang nuding-nuding, koyok kowe yo, kayak dia tuh kan paling bohong. Dia nggak punya kemampuan menolong. Lah wong aku tahu dhek sugih, aku tahu dia itu mampu. Loh saudara,
Kalau Anda melihat orang lain tuh misalnya nih punya kemampuan, karena Anda lihat karena dia naik mobil, punya rumah bagus, sepeda motor bagus, terus Anda punya kepentingan sama dia, terus dia nolak dengan halus, dia sudah minta maaf, aku pas bulan ini keluarnya banyak, budgetnya banyak. Kita nggak perlu menghakimi, mengkritik, nuding-nuding. Anda nggak pernah tahu kesulitan orang itu apa. Kita nggak usah menunjuk-nunjuk pakai jari tangan kita. Kalau memang Anda digerakkan Tuhan bantu, ulurkan tangan. Sudah selesai. Itulah kenapa Tuhan memanggil, memberi penugasan kepada Anda dan saya untuk berlaku murah hati kepada orang lain. Supaya kita mendapat kemurahan. Nggak perlu diungkit-ungkit. Kalau sudah bantu ya sudah, diam saja. Anda akan menuai belas kasihan. Anda akan menuai murah hati dari Tuhan. Melalui siapa saja. Belum tentu sama orang yang Anda bantu, belum tentu. Tapi sama Tuhan, Anda sama orang yang lain lagi, Anda akan menerima belas kasihan. Anda akan menerima murah hati. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Berbahagialah orang yang bermurah hatinya. Karena mereka akan beroleh belas kasihan. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Anda dan saya akan berbahagia kalau kita berlaku murah hati. Kalau kita berlaku berbelas kasihan. Anda dan saya akan bahagia kalau Anda dan saya berlaku berbelas kasihan. Anda berlaku berbelas kasihan. Anda berlaku murah hati jika kita memaafkan kesalahan orang. Ngomong dengan keluarga Anda yang sekarang ini sama-sama mendengarkan. Selamat pagi sahabat. Ketik di live chat kalau Anda sedang sendirian mendengarkan program Selamat Pagi Sahabat. Ketik di live chat. Saya berlaku murah hati. Apa saudara? Jika saya memaafkan kesalahan orang. Yang saya katakan yes, amin, ya kan? Yang ketiga, jika kita murah hati, kita akan apa saudara? Membantu memulihkan mereka yang lemah, membantu memulihkan mereka yang terluka. Saudara, ada banyak orang baik di dunia ini. Yang setuju katakan, ya saya tahu Pak, banyak orang baik. Tapi sayangnya banyak orang baik yang diinjak-injak, saudara. Berapa kali saya ketemu orang baik di dunia ini dan dia teraniaya oleh orang lain. Bahkan bukan orang lain. Teraniaya oleh keluarganya sendiri, saudara. Dibuat kalah-kalahan. Orangnya tidak membalas, dia diam, tapi dibuat kalah-kalahan. Banyak. Kalau orang itu jahat, dibuat kalah-kalahan, ya saya tidak menghakimi juga. Tapi kalau orang itu sudah diam, baik, jujur, dibuat kalah-kalahan, lah itu yang harus kita bantu, saudara. Bantu memulihkan mereka yang lemah. Bantu memulihkan mereka yang terluka. Amsal 3 ayat 27 ngomong apa? Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Punya hak untuk menerima kebaikan. Padahal engkau mampu melakukannya. Saya sama istri gak bisa membantu semua orang. Saya sama istri pasti membantu berdoa, pasti untuk semua orang, semua jemaat, tidak membeda-bedakan. Tapi ada saatnya kita membantu gak cuma berdoa, saudara, turun tangan. Saat turun tangan, itu betul-betul kita berdoa, menghitung betul-betul apakah saya mampu membantu ya. Begitu kami lihat kami masih mampu, kami pasti bantu, saudara, tidak mungkin tidak. Karena Amsal ini saya belajar. Amsal 3 ayat 27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan
daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Karena memang ada yang tidak berhak, saudara. Umpak-umpaan, bahasa Semarang umpak-umpaan itu apa ya? Seenaknya sendiri. Bahasa lebih enak sakarpe dhewe. Wow, banyak saudara. Banyak. Tapi kan yang baik banyak. Gak usah mikir yang nggak baik, yang baik banyak. Dan kalau kita tahu orang itu betul-betul membutuhkan, dia itu betul-betul orang yang lemah dan terluka, dilukai oleh orang lain, saudara. Amsal ngajari janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya, saudara. Berlaku berbelas kasihan, berlaku bermurah hati adalah bertindak untuk menolong. Saat kita melihat orang-orang di sekitar kita itu lemah, terluka, butuh bantuan, kita tidak hanya cuman kasihannya. Anda dan saya bertindak menolong mereka, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 17-18 ngomong apa? Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudara seimannya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, berarti kan berikutnya, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saya ulangi lagi. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudara seimannya menderita kekurangan, seiman, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Dan perhatikan belakangnya, nggak cuma perbuatan saja, Pak. Nggak cuma perbuatan saja, Bu. Belakangnya dibaca, dan dalam kebenaran. Makanya orang nggak bisa Anda sembarangan bantu kalau orang itu hidupnya ternyata tidak dalam kebenaran. Bohong. Pasang wajah melas, menyebarkan drama-drama. Loh, sekarang tuh kan banyak tuh, saudara, bala bantuan yang diselewengkan. Loh, kita yang membantu tuh gak usah mikirin diselewengkan apa tidak, gak usah dipikirin. Tapi orang yang mengkorupsi bantuan orang banyak itu dosanya kayak apa coba? Orang butuh bantuan kok malah setelah dibantu banyak orang tiba-tiba diselewengkan. Orang itu ternyata pandai main drama, pandai ngarang cerita sehingga orang banyak terjebak untuk bantu dia. Loh, itu urusan dia sama Tuhan, saudara. Tapi begitu itu dibukakan, ternyata itu kebohongan. Ya, Anda harus perhatikan ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan, baca yang keras, dalam kebenaran. Ayat firman Tuhan di atas itu menusuk hati Anda dan saya. Ya, bagi yang waras, saudara, itu akan menusuk seperti belati. Jangan hanya mengatakan kita mengasihi orang lain, tapi kita harus menunjukkan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berkali-kali saya belajar, saya selalu terbuka, istri saya terbuka dengan anak saya juga. Brandon, walaupun kita punya kebutuhan bulan ini sekian, mama papa ini tergerak bantu si X karena ini ada begini. Kamu gak apa-apa, nak, nanti Tuhan berkati lagi yang lain. Oh, gak apa-apa, mah, karena aku butuhnya baru bulan sekian. Kita terbuka, saudara. Kalau emang kita mampu, kami bantu. Kalau emang kita gak mampu, minimal doa, perhatian, pendampingan. Tapi kalau sudah mulai masuk ke area yang berhubungan dengan berkat Tuhan,
dan itu berhubungan dengan pengeluaran keluarga, kita terbuka kok. Ini kayak ada maksud kayak gini, kalau nggak ditolong nggak mungkin, nggak ada yang bisa nolong. Nah kita ada budget kalau bulan ini cuma sekian, tapi bulan depan ya kita harus cari lagi berkat yang lain. Tuhan berkati ya. Ya mah nggak apa-apa, ya pak nggak apa-apa. Akhirnya ya kita belajar saudara. Tidak bisa semua orang dibantu karena semua keluarga punya budget sendiri-sendiri. Itulah kenapa saya belajar dari John Wesley. John Wesley ini pendiri gereja Metodis saudara. Dia ngomong gini, saya akan berikan terjemahan bahasa Inggrisnya dan saya nanti akan coba translatekan saudara. John Wesley ngomong gini, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as you ever can. Bahasa terjemahnya gini, lakukanlah, kurang lebih saudara ya, saya tidak expert bahasa Inggris, lebih expert anak saya. Lakukanlah kebaikan tuh sebanyak yang kau bisa, sebanyak yang kita bisa, dengan segala cara yang kau bisa, dengan segala cara yang kau bisa, di segala tempat yang kau bisa, kapanpun yang kau bisa, kepada semua orang yang kau bisa. Dan perhatikan baik-baik, selama kau masih bisa. Keren kan? Saudara, saya punya cerita, saya baca di Alkitab kemarin, kisah orang Samaria yang baik hati saudara. Ada seorang pria itu dirampok, dilempar ke pinggir jalan. Ada 2 orang lewat, seorang imam dan seorang Lewi tidak nolong saudara. 2 orang lewat nih ngomong gini, saya nggak mau terlibat. Bahasanya secara gampang intinya gini, orang imam dan orang Lewi, saya nggak mau terlibat. Apa yang sedang terjadi di sini? Mohon maaf, saya tidak mau terlibat. Beda dengan orang Samaria yang baik hati saudara. Perbedaan sikap ini menyoroti pentingnya belas kasihan. Belas kasihan kepada orang, kepada mereka yang mungkin dianggap musuh. Orang ketiga datang ngambil tindakan. Orang Samaria ini datang ngambil tindakan, membawa ke penginapan, meninggalkan sejumlah uang. Kalau zaman sekarang bisa pakai kartu kredit, ngerawat orang, berkata saya akan bayar semuanya. Itu zaman sekarang langka saudara, ya kan? Kalau Anda lihat kenapa kok orang imam dan orang Lewi ini nggak nolong, ya karena merasa mereka memang nggak seneng, walaupun sama-sama orang Israel, tapi mereka nggak senang saudara sama orang yang lagi celaka ini. Mereka merasa orang yang celaka ini, orang Samaria ini juga beda, mana tanda petik, beda kasta saudara. Nah, perumpamaan yang Anda baca tentang orang Samaria yang baik hati ini menceritakan seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus tentang siapakah sesamanya yang harus dikasihi. Kalau Anda baca, Yesus menjawab dengan kisah seorang pria yang dirampok, dipukuli dan ditinggalkan di pinggir jalan. Seorang imam dan seorang Lewi, keduanya harusnya jadi teladan dalam kasih dan pelayanan. Tapi justru jadi teladan dan kasih malah ngelewati orang terluka itu gitu aja, tanpa menolong. Maaf loh saudara ya. Mereka ini menghindari karena takut najis akibat kontak dengan korban, dengan jenazah, dengan kemungkinan bahaya yang masih mengintai. Tapi sama orang Samaria beda saudara.
Orang Samaria ini dikenal sebagai kelompok yang dimusuhi oleh orang Yahudi. Orang yang dimusuhi sama orang Yahudi justru menunjukkan belas kasihan yang luar biasa. Walaupun dia dimusuhi, saudara. Ia merawat luka-luka orang itu, bawa ke penginapan, bahkan bayar perawatannya. Saya beri nama ini kasih yang melampaui batas-batas. Kasih itu tidak boleh dibatasi oleh suku, ras, agama, status sosial, itu tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Orang Samaria itu berlaku murah hati. Itulah kenapa dikatakan diberkatilah dan berbahagialah orang yang mau peduli untuk terlibat menolong orang yang lemah, terluka, dan butuh pertolongan. Dan saya beritahu, saya berusaha melakukannya. Walau tidak sedarah, kami berusaha belajar seperti Kristus, karena kami mengalami Kristus dalam kehidupan kami melalui roh dan firman-Nya. Kalau kita mengalami Kristus, maka Anda dan saya harus belajar sejalan dengan Kristus. Kalau Anda sejalan dengan apa yang Kristus lakukan, Anda akan kokoh di dalam Kristus, saudara. Saat Anda suatu hari nanti lemah dan terluka, saat suatu hari nanti Anda butuh pertolongan, mungkin nggak, saudara? Saya beritahu, pasti mungkin. Hati-hati, jangan merasa diri kuat, merasa diri hebat terus, saudara. Anda pasti akan mengalami saat Anda dan saya lemah, saat Anda dan saya terluka dan membutuhkan pertolongan. Itulah saat yang paling mungkin. Saat Anda itu lemah, terluka, dan butuh pertolongan. Saat itu mungkin, saya harus ngomong mungkin Anda juga mungkin meragukan Tuhan. Pas lemah, Anda bisa meragukan Tuhan, saudara. Pas butuh pertolongan dan terluka, Anda mungkin bisa meragukan Tuhan. Anda mungkin bisa berkata begini, mana ya Tuhan ya? Loh, hati-hati loh, saudara. Bisa loh kita tuh sampai tanya, bener gak ya Tuhan tuh ada ya? Kenapa ya Tuhan gak dengarkan doa saya ya? Loh, tuh bisa loh, saudara. Itulah kenapa hati-hati dengan paradigma kita dalam menuntut diperlakukan baik terus, tidak pernah mau peduli sama orang, merasa kita sekarang itu sudah tidak butuh bantuan orang lain, dibolak-balik dideketin untuk diajak komsel menghindar, diajak pelayanan menjauh. Hati-hati, saudara. Ada saat Anda lemah, terluka, dan butuh pertolongan, Anda bisa berkata, apakah mungkin ya Tuhan tidak peduli sama aku ya? Ataukah mungkin dia tidak ada ya? Anda akan punya keraguan-raguan. Kalau hari ini Anda belum punya keraguan-raguan, bersyukur, saudara. Itu artinya Anda tidak pernah merasa lemah, Anda tidak pernah merasa sakit, Anda tidak pernah merasa butuh pertolongan. Tapi kalau Anda pernah mengalami rasa lemah, sakit, butuh pertolongan, Anda pasti tahu persis apa yang saya bicarakan. Di saat satu manusia pun gak ada yang tahu, Anda mau telepon ke pendeta, gak diangkat sama pendetanya. Saya pernah, saudara, waktu saya dulu awal-awal bertobat, awal-awal menikah, saya butuh pertolongan, gak tahu ngomong sama siapa. Saya berusaha tanya nomor telepon pendeta, saya telepon pendetanya gak diangkat juga. Di saat satu orang pun gak bisa, Tuhan, bisa gak ngerti, gak ada yang nolong saya. Pernah, saudara. Anda pasti akan paham kalau Anda pernah mengalaminya, saudara. Saat keraguan-raguan itu timbul, seperti apakah tanggapan Kristus terhadap orang-orang yang ragu-ragu, saudara? Anda gak perlu berdebat dengan berkata, saya akan buktikan bahwa Tuhan itu ada. Gak usah. Anda gak perlu merendahkan mereka yang gak bantu kita. Gak usah. Tapi Anda belajar. Yudas 1 ayat 22 ngomong apa? Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kalau Anda pernah mengalami yang pernah saya alami,
Anda melihat ada orang ragu-ragu, ada orang yang butuh pertolongan. Yudas 1 ayat 22 ngomong gini, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Tunjukkan artinya ketika mereka lemah, sakit dan butuh pertolongan. Selama Anda mampu, bantu dia. Kenapa pagi ini saya mengajak Anda? Seperti Yesus bersabda, berbahagialah orang yang murah hatinya. Dalam terjemahan edisi 2, terjemahan baru edisi 2, berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Mereka akan beroleh kemurahan. Anda akan berbahagia apabila Anda dan saya berlaku murah hati. Anda akan berbahagia apabila Anda dan saya berlaku murah hati. Orang yang berlaku murah hati, kalau Anda membantu memulihkan mereka yang lemah, terluka, dan butuh pertolongan. Hari ini ingat baik-baik, bersyukurlah kalau Anda masih muda, kesempatanmu masih banyak. Dari masa muda Anda melakukan tugas dan tanggung jawab Anda kepada Tuhan dan sesama. Jalanmu masih panjang. Selama Anda masih muda saat ini, saudara, belajarlah rendah hati, belajarlah bersabar. Walaupun Anda juga pasti di bawah tekanan, Anda juga banyak halangan, Anda masih muda ingin mewujudkan banyak harapan di masa depan. Ingat baik-baik, dimulai dari punya hati yang berbelas kasihan. Amin. Satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
Saatnya kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kau ajari kami arti dari berbelas kasihan. Kau ajari kami arti untuk bermurah hati ya Tuhan. Kami tahu semua karena rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kau membentuk hati kami untuk bisa berbahagia sepanjang hari, sepanjang tahun Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hikmat-Mu pagi hari ini. Ajari kami punya hati yang terus mampu merendah Tuhan. Punya hati yang sanggup dengar-dengaran. Punya hati yang peduli sama orang lain Tuhan. Selama kami punya kemampuan, kami bisa membantu orang Tuhan. Berikanlah kami hikmat kepada siapa kami bisa membantu. Berikanlah kami cara untuk dapat membantunya ya Bapa. Terus Tuhan ajari kami. Karena kami semua ini bisa sampai hari ini, itu karena anugerah-Mu saja. Bapa, bawa hati kami selama kami masih punya kekuatan, semasa kami masih punya kesehatan, kami masih punya kesanggupan untuk bekerja, untuk melayani. Ajari kami terus timbulkan belas kasihan dalam kehidupan kami Bapa. Kami juga terus berdoa buat orang-orang yang mungkin belum tersentuh, belum bisa kami bantu karena keterbatasan kami. Kami berdoa supaya ada orang lain yang segera Tuhan membantu. Karena kami tahu semua keterbatasan kami masing-masing. Kami melakukan apa yang kami bisa. Itulah kami berdoa Tuhan dengan sel grup udara ini, dengan program Selamat Pagi Sahabat. Bagi semua orang-orang yang mungkin tidak tersentuh Tuhan, yang mereka tidak dapat pertolongan Tuhan selain daripada-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat-Mu mengalir Tuhan pagi hari ini. Tangan-Mu terulur buat semua orang yang membutuhkan mujizat pagi ini Tuhan. Ajari kami terus Tuhan mendatangkan kerajaan-Mu dalam kehidupan kami selama kami masih hidup di dunia ini, di bumi ini Tuhan. Ajari kami terus bisa membawa damai Tuhan, membawa berkat Tuhan, memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terus Tuhan, terus biarlah semua yang kami doakan Tuhan, yang kami lakukan Tuhan, sucikan dan kuduskan, sehingga yang kami lakukan menyukakan hati-Mu. Dan pagi ini sebelum kami mengakhiri, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah dengan kepak-Nya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayap-Nya Tuhan, di bawah sayap Tuhan, engkau akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Waktu 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu, kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang dicintai Tuhan, mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendapatkan kemurahan daripadanya, diberkati Tuhan. Katakan dengan iman, amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Sampai ketemu besok di ibadah hari Minggu. Biarlah setiap orang yang mendengarkan program Selamat Pagi Sahabat, Anda bisa share kepada orang yang membutuhkan, orang-orang yang terluka, orang butuh pertolongan. Anda bisa share YouTube channel ini sehingga menguatkan satu dengan yang lain. Kalau Anda digerakkan Tuhan untuk membantu mereka,
Jangan tunda uluran tangan kita. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. bagiku.